Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku, siswa kelas 6 yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian berada di Antero Nusantara. Izinkan saya untuk menyampaikan simulasi yang pertama TKA Bahasa Indonesia tingkat SD, MI atau yang sederajat. Ada 20 soal dan pembahasannya. Soal sesuai kisi-kisi menurut SK Perkaban atau Peraturan Kepala Badan nomor 45 tahun 2025. Soal yang disampaikan juga mengikuti model Pusmendik atau Pusat Asesmen Pendidikan. Simak sampai tuntas ya. Jangan lupa like dan subscribe. Anak-anakku yang saya cintai, TKA ini akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2026. Masih cukup waktu untuk belajar. Oh iya anak-anakku, hasil TKA ini memang tidak menentukan kelulusan, tapi digunakan untuk pertimbangan masuk SMP atau MTS. Jadi kalian harus benar-benar belajar dengan serius agar hasilnya bagus. Lagi pula gengsi juga sih kalau hasilnya kurang bagus. Ayo selamat mengikuti simulasi yang pertama atau latihan yang pertama. Berikut ini adalah penyebaran soal berdasarkan kisi-kisi TKA Bahasa Indonesia SD, MI atau yang sederajat. Yang pertama adalah kompetensi pemahaman tekstual. Indikatornya atau subkompetensinya yang pertama mengidentifikasi penggunaan kosakata umum dan kosakata khusus dalam berbagai bidang. Ini ada di soal nomor 2, 3, dan 4. Indikator yang kedua mengidentifikasi objek berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi atau non-fiksi. Indikator yang ketiga, menyusun kembali informasi dari teks dalam bentuk ikhtisar atau bagan. Ada di soal nomor 5. Indikator yang keempat, mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks. Ada di soal nomor 6. Kompetensi yang kedua, yakni pemahaman inferensial. Indikator yang pertama, menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, amanat, tokoh peristiwa, dan atau nilai-nilai dalam teks ada di soal nomor 7, 8, 10, 11, dan 12. Indikator yang kedua menyimpulkan perubahan sederhana pada objek, karakter, dan atau latar teks fiksi atau non-fiksi ada di soal nomor 13, 14, 16, dan 17. Indikator yang ketiga menjelaskan makna ungkapan yang digunakan dalam teks ada di soal nomor 1 dan nomor 15. Kompetensi yang ketiga yakni evaluasi dan apresiasi. Indikator yang pertama menilai relevansi peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman atau pengetahuan pribadi ada di soal nomor 18. Indikator yang kedua menilai kesesuaian antar unsur dan atau antar informasi dalam teks ada di soal nomor 14. Dan yang terakhir, indikator ketiga menyimpulkan respon emosional terhadap unsur teks fiksi ada di soal nomor 20. Berikut ini adalah teks untuk soal nomor 1 sampai nomor 4. Teks yang pertama, Dufan atau dunia fantasi. Dunia fantasi atau kerap disebut dengan Dufan merupakan sebuah taman hiburan yang sangat populer hingga menjadi salah satu ikon atau simbol dari kota Jakarta. Taman hiburan atau wahana yang ada di Dufan ada yang bersifat ekstrim dan ada yang ramah untuk bermain anak, misalnya Taman Istana Boneka, taman bermain anak, taman bermain air, taman akuarium atau seafood, dan sebagainya. Sumber liputan 6.com. Soal nomor 1, makna ungkapan dunia fantasi pada teks tersebut adalah yang pertama, dunia bermain. Yang kedua, dunia nyata. Yang ketiga, dunia khayalan. Yang keempat, dunia hiburan. Saya ulangi,
Makna ungkapan dunia fantasi pada teks tersebut adalah dunia bermain, dunia nyata, dunia khayalan, dunia hiburan. Silakan Anda baca sekali lagi, kemudian Anda berpikir sejenak, lalu tentukan jawabannya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Bagus. Berikut ini adalah pembahasannya. Makna ungkapan dunia fantasi pada teks tersebut adalah dunia khayalan. Ya, fantasi artinya khayalan atau mimpi. Maka dunia fantasi, dunia khayalan atau dunia mimpi. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menjawab sesuai kunci jawaban. Bagus. Berikut ini adalah soal nomor 2. Masih pada teks yang sama, yakni Dufan. Pilihlah jawaban yang benar. Istilah khusus untuk kata wisata pada teks tersebut. Jawaban benar lebih dari 1. Ya. Yang pertama rekreasi, yang kedua wahana, yang ketiga hiburan, yang keempat destinasi. Saya ulangi, pilihlah jawaban yang benar. Istilah khusus untuk kata wisata pada teks tersebut. Jawaban benar lebih dari 1. Yang pertama rekreasi, yang kedua wahana, yang ketiga hiburan, yang keempat destinasi. Silahkan Anda berpikir sejenak, lalu tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata ya jawabannya adalah rekreasi atau hiburan. Ya, istilah khusus dari kata wisata. Artinya rekreasi dan hiburan itu bagian dari wisata. Maka wisata merupakan kata umum, sedangkan rekreasi dan hiburan adalah kata khusus. Tentu kalau ada wisata, nih wahana ini bukan bagian dari wisata ya. Destinasi juga bagian dari wisata. Bagus, mudah-mudahan Anda bisa menjawab sesuai kunci jawaban. Berikut ini soal nomor 3 juga dengan teks Dufan. Kata atau frasa yang terdapat dalam teks berikut ini yang termasuk istilah umum adalah yang pertama, taman hiburan. Yang kedua, taman bermain anak. Yang ketiga, taman bermain anak. Yang keempat, taman akuarium. Saya ulangi ya. Kata atau frasa yang terdapat dalam teks berikut ini yang termasuk istilah umum adalah pertama, taman hiburan, kedua, taman bermain air, yang ketiga, taman bermain anak, yang keempat, taman akuarium. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Kata atau frasa yang terdapat dalam teks tersebut. Teks berikut ini yang termasuk istilah umum adalah taman hiburan ya. Jadi yang termasuk taman hiburan itu ada taman bermain anak, taman bermain air, taman akuarium ya. Ini merupakan bagian dari taman hiburan. Jadi taman hiburan merupakan istilah yang umum. Bagus, mudah-mudahan kalian dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Nomor berikutnya, soal nomor 4, masih terkait dengan teks Dufan ya. Pilihlah benar atau salah penggunaan kata atau frasa taman hiburan. Berikut ini, klik pada kolom benar atau salah. Yang pertama, nih kalimat yang pertama, dunia fantasi dikenal pula sebagai taman hiburan. Ya, menurut Anda benar nggak penggunaan kata taman hiburan di sini? Kalau benar, maka klik di kolom benar sini. Tapi kalau menurut Anda salah, ya klik di kolom salah. Yang kedua atau B, dunia fantasi merupakan taman hiburan yang menjadi ikon Jakarta. Menurut Anda, penggunaan kata taman hiburan di
yang B atau kedua ini benar atau salah. Kalau benar, klik di kolom benar. Kalau salah, diklik di kolom salah. Jakarta adalah taman hiburan yang dikenal dengan dunia fantasi. Ya, ini menurut Anda benar nggak? Kalau benar ya klik di kolom benar. Kalau salah ya klik di kolom salah. Silakan Anda berpikir sejenak lalu tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Ternyata penggunaan rasa taman hiburan yang benar adalah yang A dan yang B, itu yang pertama dan yang kedua. Ya, dunia fantasi dikenal pula sebagai taman hiburan. Klik di kolom B. Kemudian dunia fantasi merupakan taman hiburan yang menjadi ikon Jakarta. Ya, ini juga benar. Tapi yang C ini salah. Jakarta adalah taman hiburan yang dikenal dengan dunia fantasi. Ini terbalik. Ya, Jakarta bukan taman hiburan, tapi dunia fantasi lah yang merupakan taman hiburan. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Teks untuk soal nomor 5 dan 6. Pengaruh negatif minum es. Minum terlalu banyak meminum terlalu banyak air es dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan memperlambat pencernaan karena tubuh perlu mengeluarkan energi ekstra untuk menghangatkan air. Akibat lainnya bisa termasuk gangguan pernapasan jika lendir menjadi lebih tebal. Sumber Iksan Al ya. Pertanyaannya, soal nomor 5, bagan yang tepat untuk mewakili informasi dalam teks berikut ini adalah yang pertama nih, pengaruh negatif minum es. Ya, ini akan terjadi kekebalan menurun, pencernaan terganggu, pernapasan terganggu. Kemudian yang kedua, pengaruh negatif minum es, gangguan pernapasan, pencernaan terganggu, badan menjadi segar. Pengaruh negatif minum es yang ketiga nih, kekebalan menurun, haus menjadi hilang, pencernaan terganggu. Dan yang terakhir, pengaruh minum es adalah kekebalan menurun, bertambah energinya, pencernaan terganggu. Mana yang merupakan pengaruh negatif dari banyak minum es? Silahkan Anda berpikir sejenak, lalu Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata bahkan yang tepat mewakili informasi dalam teks yaitu yang pertama ya, pengaruh negatif minum es ini ya, pertama kekebalan tubuh menurun yang ada di dalam teks ya, dapat mengganggu sistem kekebalan. Yang kedua, pencernaan terganggu ya, sini memperlambat pencernaan. Kemudian pernapasan terganggu terakhir ya, akibat lainnya bisa gangguan pernapasan. Jadi jawabannya adalah yang A atau yang pertama ya. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Soal nomor 6 masih terkait dengan teks pengaruh negatif minum es. Berikut ini adalah informasi yang sesuai dengan teks tersebut ya. Klik pada jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, terlalu banyak minum es dapat menyebabkan nyeri tenggorokan ya. Ada enggak nih di dalam teks? Minum es berlebihan dapat memperlambat pencernaan makanan. Kemudian yang ketiga, paling enak minum es pada saat cuaca panas. Yang keempat, minum es terlalu banyak dapat mengganggu pernapasan. Ya, saya ulangi. Berikut ini adalah informasi yang sesuai dengan teks tersebut. Ya, klik pada jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu nih. Kalau ada kotak-kotak begini, jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, terlalu banyak minum es dapat menyebabkan nyeri tenggorokan. Yang kedua, minum es berlebihan dapat memperlambat pencernaan makanan. Paling enak minum es pada saat cuaca panas. Minum es terlalu banyak dapat mengganggu pernapasan. Mana nih yang sesuai dengan teks? Ya, silakan Anda tentukan jawabannya.
Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata informasi yang sesuai dengan teks tersebut adalah minum es berlebihan dapat memperlambat pencernaan makanan, ya. Ini ada di sini, ada di teks. Yang kedua, minum es terlalu banyak dapat mengganggu pernapasan. Ya, jawabannya yang kedua dan keempat. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban soal nomor 7. Ini teks untuk soal nomor 7 dan 8. Menanam bunga. Cara menanam bunga dimulai dengan menyiapkan lahan atau pot yang sesuai. Langkah berikutnya menggemburkan tanah dan menambahkan pupuk organik. Pilih bibit bunga yang berkualitas atau semai biji sendiri. Berikutnya, tanam bibit dengan jarak yang tepat. Setelah itu, lakukan perawatan rutin, misalnya penyiraman teratur, pemupukan, dan pembersihan gulma agar bunga tumbuh sehat dan mekar indah. Sumber Ihsan Al. Soal nomor 7. Gagasan pokok teks tersebut adalah yang pertama, cara merawat bunga. Yang kedua, cara menanam bunga. Yang ketiga, cara menggemburkan tanah. Yang keempat, cara memilih bunga yang berkualitas. Saya ulangi ya. Gagasan pokok teks tersebut adalah yang pertama, cara merawat bunga. Yang kedua, cara menanam bunga. Yang ketiga, cara menggemburkan tanah. Dan yang keempat, cara memilih bunga yang berkualitas. Silakan Anda berpikir sejenak, lalu Anda tentukan jawabannya. Berikut saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata gagasan pokok teks tersebut adalah, ya ini karena hanya satu paragraf, maka gagasan pokoknya yang pertama nih ya, cara menanam bunga atau cara menanam bunga di jawabannya ya. Ini paragraf deduktif. Paragraf yang gagasan utamanya ada di awal paragraf. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Berikut ini adalah soal nomor 8. Teksnya menanam bunga ya, masih sama. Gagasan pendukung kalimat teks tersebut, kalimat kelima teks tersebut adalah, saya ulangi, gagasan pendukung kalimat kelima teks tersebut adalah perawatan rutin, penyiraman teratur, pemupukan bunga, pembersihan gulma ya. Mana yang merupakan gagasan pendukung kalimat yang kelima nih. Setelah itu lakukan perawatan rutin dan seterusnya. Mana yang merupakan gagasan pendukung ya. Gagasan utamanya tadi cara menanam bunga ya. Kalimat berikutnya ini merupakan ada di dalamnya gagasan pendukung ya. Mana silahkan tentukan 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya ya. Gagasan pendukung kalimat kelima adalah perawatan rutin ya. Setelah itu lakukan perawatan rutin ya. Perawatan rutin itu misalnya dengan penyiraman teratur, pemupukan dan sebagainya. Bagus, Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Berikutnya teks untuk soal nomor 9 sampai 12. Ratu Lebah yang bijaksana. Di sebuah hutan yang subur, hiduplah sekelompok lebah yang rajin bekerja mengumpulkan madu. Di antara mereka ada seekor lebah bernama Lala. Lala adalah lebah yang ceria dan selalu bersemangat dalam bekerja. Suatu hari, Lala mendengar kabar bahwa Ratu Lebah sedang mencari pengganti yang bijaksana untuk memimpin sarang mereka. Ratu Lebah sudah tua dan ingin pensiun. Semua lebah yang tertarik diundang untuk mengikuti ujian kebijaksanaan. Lalu
Lala merasa tertantang dan memutuskan untuk mencoba. Ujian kebijaksanaan tersebut terdiri dari berbagai tantangan seperti menemukan jalan terbaik ke ladang bunga, bekerja sama dengan lebah lain, dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi sulit. Lala bekerja keras dan menggunakan kecerdasannya untuk menyelesaikan setiap tantangan. Ia juga selalu mengedepankan kerjasama dengan lebah-lebah lain karena Lala percaya bahwa kebijaksanaan tidak hanya tentang kecerdasan tetapi juga tentang hati yang baik. Setelah melewati berbagai tantangan, akhirnya Ratu Lebah mengumumkan bahwa Lala adalah pemenangnya. Ratu Lebah merasa bangga melihat ketulusan dan kerja Lala. Sumber detik.com. Pertanyaannya, soal nomor 9, identifikasikanlah objek yang terlibat langsung dalam cerita tersebut. Klik jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Ya, silakan Anda teliti, ada identifikasi, kemudian Anda tentukan objek mana yang terlibat langsung. Jawaban lebih dari satu. Yang pertama, Ratu Lebah. Yang kedua, lebah bernama Lala. Yang ketiga, pemilihan Ratu Lebah. Keempat, terpilihnya Lala sebagai Ratu Lebah. Silahkan Anda berpikir sejenak, lalu Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata identifikasi atau objek yang terlibat dalam cerita tersebut adalah Ratu Lebah dan lebah bernama Lala, ya. Ini objeknya. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban nomor 10. Masih terkait dengan teks Ratu Lebah yang bijaksana. Nomor 10, amanat kutipan cerita tersebut adalah yang pertama, kalau kita baik pasti orang lain senang kepada kita. Yang kedua, jadilah anak yang baik dan ulet dalam memperjuangkan cita-cita. Yang keempat, anak yang baik pasti berhasil mencapai tujuannya. Anak yang keempat, keberhasilan itu tidak diperoleh dengan begitu saja, ya. Ini jawaban yang amanat yang keempat, maksudnya. Saya ulangi, amanat kutipan cerita tersebut adalah kalau kita baik, pasti orang lain senang kepada kita. Yang kedua, jadilah anak yang baik dan ulet dalam memperjuangkan cita-cita. Yang ketiga, anak yang baik pasti berhasil mencapai tujuannya. Yang keempat, keberhasilan itu tidak diperoleh dengan begitu saja. Silakan, mana amanatnya? Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Jadi amanatnya adalah jadilah anak yang baik dan ulet dalam memperjuangkan cita-cita. Jadi kalau ada kata jadilah, hendaklah, seyogyanya, itu adalah ciri amanat. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Soal nomor 11 masih terkait dengan teks Ratu Lebah. Percakapan atau dialog antara Rina dan Romi. Rina mengatakan, hebat ya Lala, ia lebah yang baik dan tulus. Romi mengatakan, benarin, berkat kerja kerasnya ia berhasil mencapai Ratu Lebah. Pertanyaannya, berdasarkan percakapan Rina dan Romi di atas, peristiwa apa yang terjadi pada kutipan cerita tersebut? Yang pertama, Ratu Lebah yang bijaksana. Yang kedua, Lala si Ratu Lebah yang baik hati. Yang ketiga, di sebuah hutan yang subur. Yang kelima, terpilihnya Lala sebagai Ratu Lebah. Ya, silakan Anda berpikir sejenak, lalu Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Berdasarkan percakapan Rina dan Romi di atas, peristiwa apa yang terjadi pada kutipan cerita tersebut? Ya, ternyata jawabannya terpilihnya Lala sebagai Ratu Lebah. Ya, akhirnya Ratu Lebah
mengumumkan bahwa Lala adalah pemenangnya. Bagus. Berikut ini adalah soal nomor 13 ya. Ini soal nomor 12 ya. Nilai moral apa sajakah yang terkandung dalam kutipan cerpen tersebut? Jawaban lebih dari satu. Yang pertama adalah kebijaksanaan, yang kedua ketulusan, yang ketiga keberhasilan, yang keempat tantangan. Saya ulangi, nilai moral apa sajakah yang terkandung dalam kutipan cerpen tersebut? Jawaban lebih dari satu. Jawabnya kebijaksanaan, ketulusan, keberhasilan, dan tantangan. Silahkan Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata nilai moral yang terkandung dalam kutipan tersebut adalah kebijaksanaan. Ini juga ditunjukkan dengan Ratu Lebah yang bijaksana. Judulnya ini juga memberikan bantuan jawaban. Kemudian ketulusan ya, ini merasa bangga melihat ketulusan dan kerja keras si Lala ya. Jadi jawabannya kebijaksanaan dan ketulusan. Keberhasilan bukan, tantangan juga bukan merupakan nilai. Berikut ini soal nomor 13. Ya, proses terjadinya es di kulkas adalah akibat dari kelembapan udara yang bersentuhan dengan permukaan yang sangat dingin, seperti kumparan evaporator yang menyebabkan uap air tersebut membeku menjadi es. Kelembapan ini bisa berasal dari udara luar yang masuk saat pintu dibuka, makanan yang belum dingin, atau sisa makanan di dalam kulkas ya. Saya baca ulangi sekali lagi ya. Proses terjadinya es di kulkas adalah akibat dari kelembapan udara ya, akibat kelembapan udara yang bersentuhan dengan permukaan yang sangat dingin, seperti kumparan evaporator yang menyebabkan uap air tersebut membeku menjadi es. Kelembapan ini bisa berasal dari udara luar yang masuk saat pintu dibuka, makanan yang belum dingin, atau sisa makanan di dalam kulkas. Sumber intisari.com. Pertanyaannya, objek yang berubah bentuk pada teks tersebut adalah es, uap air, kulkas, udara. Saya ulangi ya. Objek yang berubah bentuk pada teks tersebut adalah pertama es, uap air, kulkas, udara. Silahkan Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata objek yang berubah bentuk adalah uap air, yaitu menyebabkan uap air tersebut membeku menjadi es ya. Jadi uap airnya membeku menjadi es. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Berikut ini adalah soal nomor 14. Ya, teks untuk soal nomor 14 dan 15. Si Ujang. Ujang adalah seorang anak yang baik tinggal di pelosok desa terpencil beserta keluarganya. Desa Cilengis namanya, sebuah desa yang ada di Kecamatan Caringin, Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi perekonomian keluarga Ujang sangat memprihatinkan. Ketika pamannya datang dari Jakarta, Ujang diajak tinggal di Jakarta, tepatnya di Cilincing, Jakarta Utara. Karena pergaulan yang kurang baik, sikap Ujang berubah menjadi anak nakal, bahkan pernah memalak temannya. Di sekolah, Ujang sering mendapat hukuman dari gurunya karena kenakalannya. Soal nomor 14, mengapa sikap Ujang setelah pindah ke Jakarta menjadi nakal? Pertama, jauh dari orang tuanya. Kedua, pergaulan orang baik. Tidak pernah diberi uang, pamannya terlalu sibuk. Saya ulangi, mengapa sikap Ujang setelah pindah ke Jakarta menjadi nakal? Ya, jawabannya jauh dari orang tuanya, pergaulan kurang baik, tidak pernah diberi uang, pamannya terlalu sibuk. Silahkan
Anda berpikir sejenak, Anda baca ulang lagi teksnya, kemudian tentukan jawabnya. Saya hitung, 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya, ya. Kalau ada pertanyaan, mengapa sikap Ujang setelah pindah ke Jakarta menjadi nakal? Karena adanya pergaulan kurang baik. Ini dalam teks juga ada, karena pergaulan yang kurang baik itu, Ujang berubah menjadi anak yang nakal. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab soal nomor 14 ini dengan mudah ya. Nomor berikutnya yaitu soal nomor 15 masih terkait dengan teks si Ujang. Makna ungkapan memprihatinkan pada teks tersebut adalah tidak peduli, tidak mampu, menggembirakan, menyenangkan. Saya ulangi, makna ungkapan memprihatinkan pada teks tersebut adalah tidak peduli, tidak mampu, menggembirakan, menyenangkan. Silakan Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Ternyata makna ungkapan memprihatinkan itu adalah tidak mampu, ya. Di sini kata memprihatinkan, ya. Bagus. Mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Teks untuk soal nomor 16 sampai 19. Cerpen nih, kutipan cerpen ya, menunggu maut. Suasana pagi terasa menyenangkan kala Pak Salman berkenan menemui saya di rumahnya, Jakarta Pusat. Wajahnya memang sudah keriput, tapi masih terlihat sangar. Mantan preman itu kini sudah insaf. Dulu ketika Jakarta bernama Sunda Kelapa, masyarakat tentram meski dalam kungkungan penjajah Belanda. Tapi sekarang ini Jakarta terasa pengap, ujarnya. Aku pasrah dijemput maut. Doa yang kupanjatkan kepada Allah setiap salat yaitu mati, tegasnya. Anak cucu Pak Salman hampir semua sukses. Ada yang bekerja di Jepang, di Kalimantan, dan ada yang tinggal di Jakarta yang saya tempati ini sekarang rumahnya ya. Sumber detik.com. Pertanyaannya, latar tempat yang mengalami perubahan nama pada kutipan teks tersebut adalah Jakarta, Sunda Kelapa, Jepang, Kalimantan. Saya ulangi, latar tempat yang mengalami perubahan nama pada kutipan teks tersebut adalah yang pertama Jakarta, Sunda Kelapa, Jepang, atau Kalimantan. Silahkan Anda berpikir sejenak, kemudian Anda tentukan jawabannya mana yang latar yang mengalami perubahan ya. Saya hitung 1, 2, 3. Ternyata latar yang mengalami perubahan adalah Sunda Kelapa ya, yang kini menjadi Jakarta. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab soal nomor 16 ini dengan baik. Soal nomor 17, watak tokoh Pak Salman pada cerita tersebut mengalami perubahan menjadi sangar, kejam, baik, periang. Saya ulangi, watak tokoh Pak Salman pada cerita tersebut mengalami perubahan menjadi sangar, kejam, baik, periang. Silakan Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya ya. Watak tokoh Pak Salman pada cerita tersebut adalah mengalami perubahan menjadi baik ya. Tadinya sangar nih ya, tapi sekarang sudah insaf. Jadi menjadi baik, bukan menjadi sangar, kejam atau periang, tapi menjadi baik. Berikutnya soal nomor 18. Berikut ini adalah relevansi cerita tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Pilihlah tepat atau tidak tepat sesuai pernyataan. Ya, pernyataan yang pertama, sudah tua menjadi insaf, rajin berdoa dan beribadah. Nah, kalau ada pernyataan seperti ini pernyataan yang sehari-hari ini tepat apa enggak menurut Anda? Kalau tepat, klik di kolom tepat. Kalau tidak tepat, klik di kolom yang tidak tepat. Berikutnya B, Pak Salman mantan preman yang bangga akan badannya yang kekar. Ya, ini benar nggak pernyataan ini? Berikutnya,
orang tua selalu mendoakan anaknya agar bekerja lebih baik daripada dirinya. Nah, ini tepat nggak? Kalau ada pernyataan seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tepat, ya klik di kolom tepat. Kalau tidak tepat, klik di kolom tidak tepat. Saya hitung 1, 2, 3. Silahkan Anda tentukan jawabannya. Berikut ini pembahasannya. Ternyata kalimat yang relevan dengan kehidupan sehari-hari ini sudah tua ya menjadi insaf. Ya, rajin berdoa dan beribadah. Ini sangat logis ya. Ya, relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pak Salman mantan preman yang bangga akan badannya yang kekar ya. Tidak juga, ini cuma dideskripsikan masih tersisa-sisa ya kekar gitu. Tapi Pak Salman mantan preman yang bangga, dia nggak bangga ya. Yang berikutnya, orang tua selalu mendoakan anaknya agar bekerja lebih baik daripada dirinya. Tentu ini juga ada relevansinya dengan kehidupan sehari. Klik di kolom tepat. Bagus, Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Nomor 19 juga masih berkait dengan menunggu maut. Berikut ini adalah kesesuaian antar kalimat pada setiap paragraf teks cerita tersebut. Klik pada pilihan sesuai atau tidak sesuai berdasarkan teks. Ya, pernyataan yang pertama, kesesuaian antara kalimat pertama dan kalimat kedua pada paragraf pertama ditunjukkan dengan kata Pak Salman dan wajahnya. Yang B, kesesuaian antara kalimat pertama dan kedua pada paragraf kedua ditunjukkan dengan kata dulu dan sekarang. Yang C, pada paragraf ketiga tidak ada kesesuaian antar para kalimat. Silakan Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya ya. Jadi ternyata pernyataan yang pertama dan kedua ini sesuai, klik di kolom sesuai ya. Kesesuaian antara kalimat pertama dan kalimat kedua pada paragraf pertama ditunjukkan dengan kata Pak Salman ya dan wajahnya ya. Di sini kan hanya Pak Salman. Kesesuaian kalimat pertama dan kalimat kedua pada paragraf kedua ditunjukkan dengan kata dulu dan sekarang ya. Pada paragraf ketiga tidak ada kesesuaian antara, tidak ya, ini juga ada kesesuaian ya. Ini ada anak cucu, kemudian ada yang bekerja, nah ini kan ada kesesuaian. Jadi pernyataan yang pertama dan kedua atau A dan B klik di kolom sesuai, pernyataan yang ketiga atau C klik di kolom tidak sesuai. Berikutnya adalah soal nomor 20 atau nomor yang terakhir dengan puisi Rindu Ibu. Rindu ibu, bintang di langit, tolong dengarkan aku. Sampaikan rindu pada ibu yang jauh di sana. Dekapnya hangat, kini hanya bayangan semu. Tak sepi kurasa, hati kecil merana. Ya, saya ulangi, rindu ibu. Bintang di langit, tolong dengarkan aku. Sampaikan rindu pada ibu yang jauh di sana. Dekapnya hangat, kini hanya bayangan semu. Sepi kurasa, hati kecil merana. Ya, nih ada gambarnya anak yang rindu pada ibu ya. Soal nomor 20, berikut ini adalah unsur emosional yang muncul setelah membaca puisi tersebut. Klik pada pilihan yang benar ya, jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, setelah mendengar atau membaca puisi ini menjadi merana. Yang kedua bahagia. Yang berikutnya rindu, sepi ya. Saya ulang, berikut ini adalah unsur emosional yang muncul setelah membaca puisi tersebut. Klik pada pilihan yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama merana, yang kedua bahagia, yang ketiga rindu, dan keempat sepi. Silakan Anda baca sekali lagi, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata unsur emosional yang muncul setelah membaca puisi tersebut ya. Ada kata merana ya. Di sini sebetulnya ada kata merana, ada kata rindu ya.
ya, merana karena tinggal ibunya, ya, nggak bahagia dan tidak sepi ya, sebetulnya tidak sepi ya, yang merana, rindu dan merana. Ya, unsur emosional adalah reaksi psikologis terhadap rangsangan dari luar atau dalam diri yang melibatkan 3 komponen utama, yaitu perasaan, ya, perubahan fisik dan ekspresi, misalnya rasa sedih, bahagia, jantung berdebar, keringat dingin, tegang, marah, takut, tersenyum, menangis, dan sebagainya. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab 20 soal semua dengan benar, sehingga nilai Anda memuaskan. Terima kasih, jangan lupa klik dan like dan subscribe ya. Meski sedikit tapi bermanfaat, itu lebih baik dan bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.